wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Tamlimatul Ajurrumiyah disusun oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan awal tentang al-kalam. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Ya, kalam. Itu juga diartikan ucapan ya, atau kalimat. Ya. Wa ma yata'allafu minhu, dan apa yang tersusun darinya. Kemudian beliau sampaikan tentang al-kalam itu apa. Ini ada dalam Ajurrumiyah ya. Kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Al-kalam itu adalah lafaz yang murakkab. Murakkab itu dia tersusun, bukan hanya satu kata, melainkan minimalnya dua. Murakkab. Makanya nanti disebutkan di bawah, beliau tambahkan ya, wa aqallu ma yata'allafu minhu, minimal ya, minimal tersusun. Apa yang tersusun dari ismain ya, minimal tersusun dari dua isim. Contohnya nahu zaidun qaimun. Itu ada dua isim di situ, zaid yang pertama, qaim yang kedua. Atau min fi'lin wasmin, bisa juga tersusun dari satu fi'il dan satu isim. Jadi contohnya nahu qama zaid. Qamnya adalah fi'il, zaidnya adalah isim. Jadi tidak ada kalam atau kalimat itu hanya satu kata. Minimal dia dua. Walaupun ada yang terlihat kok hanya satu kata, itu dia mesti minimal dua kata. Bisa jadi ada yang mahzuf, ada yang dihapus di situ, sehingga hakikatnya pun juga lebih dari satu kata. Ya. Nah, kemudian al-mufid ya, mufid itu memberi faidah, maknanya lengkap. Kemudian bil wad'i disampaikan ada dua penjelasan biasanya para ulama. Yang dimaksud dengan wad'i itu yang pertama sampaikan secara sadar ya. Oh, ada juga yang menjelaskan bil wad'i itu dengan bahasa Arab. Itu kalam ya. Atau kalam ini biasanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat. Sementara wal kalimah, nah hati-hati, kata al kalimah itu adalah qaulun mufrad. Dia ucapan yang terdiri atas satu kata saja. Nah, sehingga kalimah kalau kita terjemahkan itu lebih pas dengan kata. Nah, jangan karena melihat kalimah berarti ini maknanya kalimat. Bukan ya. Kalimah yang dimaksud di sini adalah qaulun mufrad. Dia kata satu saja, mufrad. Komponennya satu. Nah, kalau dia lebih dari satu kata tersusun mufid ya, bil wad'i, maka dia menjadi kalam. Jadi kalimat. Nah, kemudian sebagaimana dalam Ajurrumiyah ya disebutkan macam-macamnya ya. Ada 3 macam kalimah, wa yasmun wa fi'lun wa harfun ja'a liman, yaitu yang pertama adalah isim, kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf yang datang kepada makna tertentu. Datang untuk makna tertentu. Ya. Kenapa ada tambahan harfun ja'a limanan? Karena berbeda dengan isim dan fi'il, harf itu tidak bermakna kalau dia berdiri sendiri. Tidak bermakna itu maksudnya begini. Kalau saya sebut isim ya, misalnya
kita sebut kitab, buku ini ya, kitab. Itu kan ada makna yang terbetik dalam benak. Oh, buku itu misalnya ada lembaran-lembaran yang terjilid, ada tulisan ilmu dalamnya sedemikian rupa. Jadi ada yang terbetik dalam benak kita kalau kita sebut isim. Sebut misalnya kolam misalnya, ada yang terbetik. Kalau saya sebut fiil juga seperti itu. Misalnya kita berkata kataba. Kataba artinya apa? Menulis. Itu kan ada yang terbetik dalam benak. Suatu aktivitas, ya orang misalnya menggunakan alat tulis untuk menuliskan huruf ya dan sebagainya. Akala makan, ada yang terbetik dalam benak kita. Tapi kalau kita sebut harf, misalnya seperti kata min. Min itu artinya apa? Dari. Kalau kita sebut min, apa yang terbetik dalam benak kita? Gak ada. Tanpa keberadaan kata lain. Jadi kalau hanya harfnya saja, maknanya itu tidak muncul. Kalau kita sebut kata hal, apakah? Ya, nggak muncul gitu. Kita sebut kata hatta, nggak muncul juga. Meskipun secara harfiah kita tahu artinya. Ya. Maka perlu ditambahkan harfun ja'ali. Nah, kemudian beliau sampaikan tanda-tanda alamat. Ya, tanda-tanda isim ini juga insya Allah sudah tahu semua lah ya. Di fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Isim itu bisa diketahui dengan isnad ilaihi. Ya, disandarkan sesuatu kepadanya. Bisa aktivitas tertentu ya. Jadi dia sebagai fa'il, bisa juga predikat tertentu ya, berarti dia sebagai mubtada dan sebagainya. Jadi ada penyandaran ya, atau isnad kepadanya. Bisa juga penyandarannya berupa idhofah ya, dan sebagainya. Kemudian wabil khafdi, isim itu juga mengalami i'rab khafd, seperti itu nama lain dari jar. Nanti kalau kita belajar belajar i'rab kan ada 4 macam ya. Ada i'rab rafa, ada nasab, ada khaf atau jar, kemudian ada jazm. Nah, kalau isim itu spesifik 3. Ya. Hanya mengalami 3 i'rab yang pertama saja. Ya, rafa, nasab, khaf atau jar. Sementara fiil 3 juga. Ya, tapi dia tidak mengalami khafat atau jar. Dia mengalami rafa, nasab dan jazm. Fiil. Jadi tidak ada fiil yang mengalami jar atau khafat. Sehingga khafat atau jar itu khusus untuk isim. Makanya dia disebut sebagai alamat atau tanda. Kemudian wabit tanwin ya, dengan adanya tanwin pada kata itu spesifik khas, pasti itu adalah isim. Dan tanwin itu khasnya selalu di ujung kata ya. Tidak ada tanwin itu di awal atau di pertengahan kata. Maka kalau ketemu tanwin pasti itu di penghujung kata. Ya, demikian pula wa bidukhulil alifi wal lam, masuknya alif lam. Artinya bisa masuk alif lam tambahan. Ya. Misalnya kalau dalam Al-Quran tuh nama-nama surah ada alnya ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa dan seterusnya ya. Itu tanda isim alif lam. Namanya alif lam tambahan. Kemudian wa hurufil khaf, bisa masuk kepadanya huruf-huruf khaf, huruf jar. Ya, huruf jar itu disebutkan dalam ajrumiyah. Ada 12 ya. Dan jangan sampai hal penting gitu ya. Min, bila, ada, fi, rubah, kafam, dan 3. Kalau Ibnu Malik itu tambah lagi sampai 20 ya. Sudah 12 saja itu sudah lumayan.
kita bahas cepat saja nih ya, karena sudah dibahas di jurumnya ya. Kemudian fiil kan tandanya yang yu'rafu bil qad wasini sawfa tanis. Fiil itu bisa dikenali dengan adanya kode. Kalau ada kata kode sebelumnya, misalnya dalam lafaz iqamah kita baca kode qomatis saudara, maka lafaz qomat itu adalah fiil. Kemudian sin ini huruf sin ini tulis bersambung dengan fiilnya, dibacanya sa. Sin yang dibaca sa, misalnya kita sebut sayalamun. Dalam Al-Quran kan banyak kalau sayalamun. Kala sayalamun. Saya kul sufaha. Saya kul. Di sin ini bersambung dengan fiil. Beda dengan kode tadi. Kalau kode itu terpisah. Kode. Qomat. Qomat. Setelah ya. Sauf ini juga sama dengan kode itu terpisah. Sauf juga banyak ya. Saufa ta'lamun ada ya. Saufa yakunu ya, banyak ya. Ditulis terpisah. Cuman secara mana mirip ya. Kata sauf dengan sa tadi, sin yang dibaca sa itu mirip artinya. Sama-sama menunjukkan peristiwa itu terjadi di masa mendatang. Jadi kedekatannya sa itu lebih dekat. Akan tapi lebih dekat. Kalau saufa itu akan tapi masih lama. Kalau misalnya kita sudah mau pergi ya, tapi perginya itu dalam waktu dekat ya, misalnya besoknya sudah mau berangkat, sa'azhabu, saya akan pergi dalam waktu yang dekat. Berangkat umroh mau kapan? Sa'azhab, saya akan berangkat sudah. Tapi kalau sebutnya saufa azhab itu masih lama, mungkin paspornya belum diurus, mungkin belum ya, baru ada keinginan, tapi kapan itu nggak jelas. Nanti kadang untuk membedakan itu biasanya sa itu akan, saufa itu kelak ya, atau nanti yang relatif lama. Tapi keduanya merupakan tanda fiil. Kemudian ada ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis, ta yang menunjukkan pelakunya itu perempuan, muannas, yang sukun. Ya, ini contohnya nih ya. Nah, ini ada tak sukun ya. Qomat. Nah, cuman kalau kita baca qomat itu kan kadang tidak diketahui orang kalau itu sukun karena bacanya kasroh kan. Pada qomatis sholah. Padahal sebetulnya itu adalah sukun. Tetapi terpaksa dibaca kasroh. Nah, ada istilah iltiqa'us sakinain, bertemu dua sukun. Ya, karena ini kan sukun ya. Kemudian kan belakangnya ada as-sholah alif lam. Ya, ini kan dianggap sukun juga. Orang Arab itu nggak bisa baca kalau sukunnya bertemu dua. Karena seperti ini ya, iltiqa'us sakinain, maka lafaz sukun, tak yang sukun di sini dikasih harokat kasroh. Qomatis sholah. Ya, aslinya adalah sukun. Nah, ini semua tanda fiil ya. Sebagai tambahan ya, ini tambahan ya, berdasarkan pengalaman ini ya, saya juga kurang tahu kenapa jarang disebut di kitab ya. Salah satu tanda isim yang sangat spesifik itu adalah tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh di tak marbutoh, tahu ya? Tak marbutoh itu huruf ta yang kalau sukun dibaca ha.
Dia biasanya ditulis bulat begini ya, ada titik duanya. Nah itu spesifik tanda isim. Dia letaknya pasti selalu di belakang. Nah, mirip dengan tanwin, dia selalu di akhir kata. Jadi kalau ketemu itu, ya tidak perlu ragu, itu niscaya merupakan isim. Baik. Kemudian beliau tambahkan di sini tentang jenis-jenis fiil ya, ada 3 macam. Dan disebut fiil madhi, fiil atau kata, biasanya fiil itu secara sederhana diterjemahkan dengan kata kerja, fiil ya. Meskipun ini sebetulnya penerjemahan yang menyederhanakan. Kalau isim biasa diterjemahkan dengan kata benda. Meskipun nanti kalau lihat definisinya tidak persis seperti itu. Tapi untuk memudahkan kita memahami, ya bolehlah ya. Isim sebagai kata benda, fi'il sebagai kata. Di sini beliau jelaskan fi'il ada 3 ya. Ini yang pertama adalah bentuk madhi, bentuk lampau. Yu'arafu bi ta'i ta'nis sakin. Dia bisa dikenali dengan ta ta'nis tadi ya. Jadi ta'nis yang tak sukun ini spesifik fi'il madhi. Fi'il madhi saja. Qamat, qalat, ja'at, marrat, ya lagi ya, saluhat. Pokoknya kalau ketemu yang tak sukun, ujungnya itu adalah fi'il madhi, spesifiknya fi'il madhi. Sini dicontohkan qamat wa qa'adat. Nah, kemudian beliau tambahkan wa minhu diantaranya juga adalah kata ni'mah, bi'sa. Ni'mah, bi'sa ini ya. Ni'mah, bi'sa. Ya, ini sebetulnya contoh fiil yang diperselisihkan ya. Ni'mah dan bi'sa ya. Demikian pula laisa, asa. Makanya di situ ada keterangan di belakang alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi kalau ada ungkapan seperti itu berarti ada ikhtilaf. Jadi kata-kata semacam ini ya, ni'mah, bi'sa, masuk laisa, sebagainya itu dipilihkan. Apakah dia itu isim, apakah dia fi'il atau bukan. Menurut pendapat yang paling kuat ya, kata beliau, itu adalah fi'il, spesifiknya adalah fi'il madhi. Kenapa beliau memasukkannya pada tanda ta'ut ta'nis? Karena kata-kata ini bisa diberi ta ta'nis. Bisa nikmat, bisa bi'sat, bisa laisat. Ya. Jadi dianggap sebagai fi'il madhi. Meskipun sebetulnya diperselisihkan dia sebagai fi'il atau bukan. Kenapa diperselisihkan? Karena fi'il mudhari'nya nggak ada. Jadi kata-kata semacam ini itu tidak punya bentuk fi'il mudhari', tidak punya bentuk fi'il amr. Beda dengan contoh yang tadi qamat, qa'adat, itu contoh fi'il yang lengkap. Fi'il madhinya ada koma, fi'il mudhari'nya yaqumu, fi'il amrnya qum. Demikian pula seterusnya. Nah, sementara yang seperti ini, kata ni'mah, bi'sa, laisa, itu ada fi'il mudhari'nya. Fi'il amarnya enggak ada. Tapi ternyata dia bisa menerima ini sakinah, sehingga digolongkan sebagai fi'il madhi. Ada istilah namanya fi'il jamid. Ini ya, fi'il jamid. Fi'il yang tidak bisa berubah bentuk menjadi bentuk fi'il yang lain. Laisa juga begitu, kita bisa ketemu laisa ada tak sukun. Kemudian bentuk mudhari itu tandanya apa? Yu'rafu bi dukhuli lam. Ya, bisa diketahui dengan masuknya lam. Banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Bisa masuk lam alaihi kepadanya. Sini beliau contohkan lam yakum. Kalau di Al-Quran banyak di surah Al-Ikhlas
lam yalid, walam yulad, walam yakun. Banyak itu contoh fi'il mudhari. Jadi kata yalid, yulad, yakun itu semuanya ada fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Karena sebelumnya ada lam. Kemudian sebagai tambahan beliau sampaikan wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba'. Harus ada di awalnya, di awal fi'il mudhari salah satu dari huruf tambahan yang 4. Semua fi'il mudhari pasti awalnya adalah salah satu dari 4 huruf. Wahil hamzah, bisa huruf hamzah. Nun, bisa ya, kota. Ijma'uha qauluk, yang ini dihimpun oleh ucapan Anda, yang diberikan singkatan. Nah, itu. Meskipun sebenarnya kalau saya lebih suka sesuai urutan di sini, al-hamzah, an-nun, al-ya, anita. Jadi Anda bisa pakai singkatan itu 4 huruf itu selalu ada. Hamzah, nun, ya, dan nggak ada fi'il mudhari kecuali di depannya pasti salah satu huruf itu. Kemudian wa yudhammu awwaluhu, didhammah huruf awalnya. Huruf awal tadi salah satu dari 4 ini. Hamzah, nun, ya, atau ta. Ini didhammah idza kana madhihi ala arba'ati ahruf. Kalau fi'il madhinya berupa 4 huruf. Fi'il madhinya 4 huruf. Jadi lihat di musharrafnya. Fi'il madhi 4 huruf itu bisa memang fi'ilnya rubai. Contohnya di sini kada haroja. Haroja itu kan 4 huruf ya. Dal, ha, ra, jim itu 4 huruf. Maka bentuk fi'il mudhari'nya nanti huruf pertamanya pasti dhammah. Yudahi. Jadi bisa bentuknya rubai atau dia sulasi dengan tambahan 1 huruf. Sulasi mazid fihi bihar. Contohnya apa? Akroma. Kroma. Ya. Dari kata karuma. Ditambahkan 1 huruf hamzah. Pokoknya af'ala. Ini sulasi sebetulnya kan? Tapi sulasi mazid. Jadi 4 huruf juga kan? Akroma ada hamzah, kaf, fa, dan mim. Jadi ada dah, roja 4. Ya. Ada dah, roja, ada akroma. Ini juga 4 huruf. Maka bentuk mudhari'nya dengan harokat dhammah huruf pertama. Yukrimu. Contoh yang lain farroja. Farroja ini juga 4 huruf. Dia sulasi, tapi mazid. Ada 4 huruf, ada tambahan di tengah. Rohnya double. Makanya jadi 4 huruf juga. Nah, bentuk fi'il mudhari'nya pasti huruf pertamanya dhammah. Farroja, yufarriju. Tafarroha, yufarrihu. Kemudian waqatala. Kata qatala juga sama. Ini juga 4 huruf. Sulasi masjid biharf. Ada tambahan alif setelah fafiilnya. Qatala, maka bentuk mudhari'nya huruf pertamanya dhamma yuqatil. Jadi ringkasnya semua bentuk fi'il mudhari yang fi'il madhinya itu 4 huruf. Terlepas dia rubai kah atau sulasi mujarrad, sulasi mazid fihi biharf, maka semuanya yang terdiri dari fi'il madhi 4 huruf, bentuk mudhari'nya huruf pertamanya selalu dhammah. Kemudian wa yuftahu fi ma siwa dzalik, di fathah pada yang selain itu. Selain yang 4 huruf. Jadi kalau 3 huruf bentuk madhinya, maka mudhari'nya huruf pertamanya di fathah. Contohnya nau nasara. Kata nasara itu kan 3 huruf kan? Maka huruf pertamanya bentuk fi'il mudhari itu fathah pada huruf pertama.
yan suruh. Misalnya lagi intolako. Intolako ini bukan 4 huruf, dia 5. Kan? Intolako ada hamzah wasol di depan, ada nun, ada to, ada lam, ada qaf. Nah, ini sebenarnya sulasi, tapi sulasi mazid fihi biharfain. Tambahan 2 huruf. Ya, maka ini juga berlaku ketentuan kedua, yaitu di fathah apa? Huruf mudharaahnya. Kemudian wastakhraja yastakhriju. Kata istakhraja ini juga sama, ini sulasi mazid fihi, tapi ada tambahan berapa huruf ini? Berapa huruf tambahannya? Ya, tambahan 3 huruf. Maka ini juga berlaku ketentuan di fathah huruf mudharaahnya. Makanya bentuk fi'il mudhari'nya yastakhriju. Cukup jelas ya? Kemudian yang terakhir fil amr wa amrun yu'rafu bidalalatihi 'ala talab. Bisa diketahui dengan penunjukannya terhadap tuntutan. Tuntutan ya. Kemudian juga yang lain wa qabulihi ya al mukhatabah. Bisa menerima huruf ya mukhatabah. Huruf ya yang menunjukkan lawan bicara perempuan. Itu namanya ya mukhatabah. Contohnya di sini kumi wadribi. Ya. Ini bentuk fi'il amr. Misalnya idrib. Idrib ini kan kalau kita berbicara kepada seorang laki-laki. Idrib. Kalau kita berbicara perempuan, nah, tambahkan ya di belakang sini. Idribi. Nah, ya ini diistilahkan dengan ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan lawan bicara itu adalah perempuan. Misalnya kul itu kalau laki-laki lawan bicara. Kalau perempuan kuli, kalau laki-laki kumi. Wa minhu hati wa ta'al. Di antaranya juga adalah kata had wa ta'al alal asah. Ya, ada ikhtilaf ya dalam perkara ini. Menurut pendapat yang paling sahih, kata had dan ta'al ini juga masuk fil amr. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan ya mukhatabah. Kemudian yang terakhir harf ya, wal harf mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Itu adalah kata yang tidak cocok bersamanya, tidak layak bersamanya tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Seperti apa? Ya, contohnya di sini hal, fi, lam. Ini semua adalah apa? Harf. Ya. Jadi kalau mau mengenali harf gimana? Ya kenali dulu isim, fi'il. Ya. Kalau bisa mengenali isim, bisa mengenali fi'il, teorinya kita bisa mengenali harf. Karena isim itu ada tandanya, fi'il ada tandanya. Untuk harf, ya kalau nggak bisa masuk tanda isim dan fi'il itu harf. Itu teorinya begitu. Tapi secara praktis, cara mudah mengenali harf itu apa? Menghafalkan. Harf itu dihafal paling mudah itu. Karena kalau mau dicek tandanya satu-satu susah. Betul. Karena yang namanya tanda itu, ya jadi yang namanya tanda itu tidak selalu ada dalam kalimat. Kita ketemu kalimat tadi itu teorinya ada sa, ada sukun, ada sok. Sekarang dalam teks itu banyak kata yang lamun nggak ada saya. Kata komat banyak yang nggak pakai banyak koma banyak. Terus kalau ketemu koma ini dia tahu aja dia pilih. Ya. Taunya dari mana? Ya dari tempat lain. Dari tempat lain. Maksudnya gimana?
Jadi kalau kita sudah pernah tahu kata itu fiil di tempat lain, ada tandanya dia fiil di tempat lain, maka dimanapun dia juga tetap fiil. Jadi suatu waktu Anda ketemu Muhammad dengan tak sukun, besok-besok di kitab nggak ada tak sukunnya, tetap kita hukumi dia sebagai fiil. Kenapa? Karena secara umum kata itu hanya punya satu macam. Ya, dia fiil saja. Ya, bukan fiil, kemudian di tempat lain jadi isim, tempat lain jadi haraf, tidak. Ya, kalau dia sudah fiil di tempat lain, maka di tempat yang manapun dia juga. Sama juga ini, ta'lamun ini di tempat lain dia fiil karena saufanya. Nah, maka dimanapun ketemu ta'lamun itu hukumi dia sebagai fiil. Isim juga sama ya. Baqarah ada atau marbutahnya, oh di tempat lain nggak ada, tetap dihukumi sebagai isim. Begitu ya. Jadi jangan terpaku harus ada tandanya baru bisa dihukumi. Nggak ada tandanya pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu di tempat lain ada tandanya. Itulah pentingnya pengalaman. Banyak membaca, banyak pengalaman. Itu sulit itu Anda menemukan teks itu langsung ada tandanya di situ. Oh ya isim Ustaz, dari mana taunya? Ini ada tanwinnya. Oh dari mana ada tanwinnya kalau tulisannya gundul? Misalnya lah. Ini kamar rebutannya Ustaz. Iya kebetulan di situ ada. Kalau di tempat lain nggak ada. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah pernah tahu dia isim atau fiil di tempat tertentu, maka di tempat lain pun juga pasti isim atau fiil. Nah untuk harf ya, secara teori tadi seperti itu ya. Kenali isim, kenali fiil. Nah kalau sudah tahu itu maka mestinya bisa mengenali harf. Tapi dalam tataran praktis sebenarnya lebih mudah harf itu dihafal. Karena harf itu tidak banyak. Ya, harf itu ya ratusan saja. Ya ratusan. Oh, ratusan itu dibandingkan isim fiil sedikit ya. Isim fiil itu ribuan. Ya, puluhan ribu isim fiil itu. Isim sama fiil ya, bahkan bisa jutaan itu. Kalau saya juga belum pernah hitung. Banyak banget. Tapi kalau harf kan sedikit. Ya paling ratusan lah. Kalau kita sudah tahu ini harf dengan menghafalkan. Menghafalkan itu penting ya. Penting. Jangan dikira belajar bahasa itu nggak perlu menghafal, itu keliru. Sulit dibayangkan orang belajar bahasa itu tidak menghafal, itu sulit. Dan menghafal itu memang pengertian itu penting, tapi menghafal itu juga tidak kalah pentingnya. Meskipun kita tahu konsepnya, tapi kalau nggak menghafal itu lambat. Ya. Baik, ada yang mau didiskusikan di sini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahroja pakai huruf apa? Oh, kadah roja seperti. Aha, terus? Ya huruf jar. Nggak bisa. Dia pas di belakang begini. Jadi contoh dahroja. Misalnya orang tulis gini. Jadi kita kan kadah roja. Dahroja itu dimaksudkan sebagai apa? Inilah. Ini dicontohkan sebagai fiil. Tapi dalam struktur seperti ini dia jadi isim. Namanya hikayah. Dihikayahkan sebagai isim. Ya, tapi sebenarnya dia fiil. Makanya dikasih tanda petik. Kalau di kitab itu, saya nggak tahu di kitabnya seperti apa. Di kitab saya itu dikasih tanda kurung begini.
kadah roja. Atau dikasih tanda petik atau dikasih titik 2. Kenapa? Karena sebetulnya kata itu adalah fiil, tetapi dimaksudkan secara hikayah sebagai isim. Karena ka itu huruf jar. Saya dipahami tidak itu ya? Jadi dikasih tanda petik. Jadi kalau di i'rab ya tetap dia nanti dianggap sebagai isim. Dianggap sebagai majrur. Ya. Isim yang dijar. Secara apa? Secara tempat. Tapi lafaznya adalah fi'il. Ya, bisa dipahami tidak ya? Jadi kalau ditanya bacaan kadah roja di situ ya fi'il. Ya, tetapi dia di i'rab ya, di takdirnya sebagai apa? Sebagai isim. Tapi bisa dikatakan dia majrur. Majrur memang. Dia majrur. Ismun majrur. Sebagai apa? Takdir. Tetapi secara lafaz dia fi'il. Ya kalau ditanya lafaznya dia fi'il madhi. Mabniun alal fathi la mahalla min al-i'rab. Secara asalnya gitu. Tapi karena sebagai contoh ya, misalnya ini kan mencontohkan fi'il. Kan dikasih contoh. Sama juga dengan contoh di atas itu kata nahwu apa di situ ya? Nahwu qama Zaidun. Itu kan ada tadi ya? Dia kan terdiri dari dua kata kan? Contoh yang lain di situ tadi ya. Jadi ketika menyebut di awal tadi ya, wa qallu ma yata'allafu minhu wa qallu ma yata'allafu min ismain nahwu Zaidun qa'im. Kemudian di bawah itu ada au min fi'lin wasmin. Ya, nahwu qama Zaidun. Nahwu itu secara i'rab dia mudhaf. Dia mudhafun. Ya. Terus mana mudhafun ilaihi? Mudhafun ilaihinya di belakang, yaitu lafaz qama Zaidun. Padahal aturannya mudhafun ilaihi itu kan harus isim. Mudhafun ilaihi itu kan pasti isim kan? Nah, tapi di situ contohnya nahwu qama Zaidun. Nah, berarti kok ada fiil yang apa-apa. Nah, nahwu tetap mudhaf. Mudhaf ilaihinya mana? Yaitu jumlah dari qama Zaidun. Qama Zaidun itu dianggap sebagai isim nantinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Allah a'lam. Silakan kalau ada lagi. Ya, silakan. Tadi ada di paragraf penjelasan tentang al-amr. Apa itu? Membaca tadi ya al-muqaddam. Iya. Iya. Oh, ya. Sebagai maf'ulun bihi. Nggak ada fiilnya. Ingat, maf'ul bihi itu tidak selalu dinasab karena fiil. Bisa juga karena isim, tapi isimnya ta'malu amala fi'li. Yang isim itu berfungsi atau beramal seperti fiilnya. Nah, yang mana di situ? Isim yang berfungsi sebagaimana fiilnya itu kata qabul. Qabulihi ya al-muqatabah. Nah, kata qabul di situ itu berfungsi sebagaimana layaknya fiil. Ya, makanya haknya itu mudhaf ilaihi itu sebetulnya sebagai fa'il. Kemudian ya al-muqatabah sebagai maf'ulun bihi. Ya, dari kata qabul. Bahwa dia bisa menerima ya muqatabah. Jadi maf'ulun bihi itu tidak hanya dari apa? Dari fiil.
Jadi struktur yang biasa kita kenal itu kan ada fiil, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Struktur lain bisa ada isim, mudhaf, kemudian mudhaf ilaihi, kemudian maf'ulun bihi. Nah, jadi isim itu istilah teknisnya itu ya'malu amala fi'li. Dia berfungsi sebagaimana fungsi fi'ilnya. Fi'ilnya qabul itu kan apa? Qabila yaqbalu. Menerima. Itu dia merupakan fi'il apa? Muta'addi namanya. Fi'il yang butuh objek. Transitif dia. Dia butuh objek. Maka bentuk masdarnya pun itu butuh objek. Allah alam. Silakan kalau masih ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu ya pembahasan kita dalam taruna ini. Di bab tentang kalam, ya, al-kalam wa ma yata'allaq. Insyaallah nanti di pertemuan berikut kita masuk di pembahasan tentang al-i'rab wal bina. Ya. Tandai dulu sampai di situ ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya pada pertemuan mendatang. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.